menjadi pelajaran buat umat Islam yang sudah dicontohkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang disetor langsung oleh ibunya, masih 8 tahun. Itu udah gede, susah hikmat. 8 tahun diantar oleh ibunya yang telah masuk Islam, yang sudah mengenalkan ajaran Rasulullah waktu di Mekah kepada anaknya ini Anas bin Malik. Kemudian setelah Sayyidina Anas bin Malik umur 8 tahun disetor kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkhidmat. Kita tahu cerita-cerita yang dulu hikmatnya Rasulullah tuh, khadim-khadimnya Rasulullah banyak. Ada yang di masjid, ada yang nyalain lampu, ada yang megang sendal, ada yang ini, ada yang itu. Nah, karena beliau masih kategori anak-anak umur 8 tahun, maka beliau mendapat tempat yang khusus, yaitu di rumah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tahu hadis-hadis mengenai rumah tangga Rasulullah, tentang Rasulullah nggak pernah mengatakan ya, bagaimana sholatnya Rasulullah, sholat sunnahnya itu disaksikan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Bahkan beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW sampai 2287 hadis yang diriwayatkan oleh langsung kepada yang dapat langsung dari Rasulullah SAW. Maka sampai dikatakan oleh para sahabat yang paling mirip sholatnya dengan sholat Nabi adalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan 8 tahun ikutin Nabi. Ya namanya anak. Pada satu hari Rasulullah suruh beliau menjalankan tugas beliau. Keluar dari rumahnya, beliau asik ketemu teman-temannya, bocah umur 8 tahun, ketemu teman-temannya. Main, lupa. Selesai main, tahu kayak ada orang di belakang. Ada yang pegang bajunya, pas lihat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kau sudah kerjakan apa yang aku perintahkan? Belum ya Rasulullah, sekarang aku kerjakan. Jalan. Rasulullah hanya lihat senyum ya kepada Sayyidina Anas. 8 tahun ya, usia 8 tahun menemani Nabi selama 10 tahun sampai wafatnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah dalam riwayat hadis Bukhari dan Muslim ya, beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, ya Allah, berikanlah banyak harta dan banyak keturunan panjang umur. Banyak harta, banyak keturunannya, banyak panjang umur. Enak gak? Banyak keturunan tuh berarti istri gak ada. Hah? Subhanallah. Banyak anak, duit banyak, enak, manfaat lagi. Ini doa, siapa mendoakan? Doanya langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Berkah dari doanya yang didoakan oleh langsung oleh Rasulullah SAW, beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal dunia, berumur 99 tahun, wafat pada tahun 91 Hijriah, tambah 8, 99 tahun beliau wafat. Yang mandikan Muhammad bin Sirin daripada tabi'in. Gak ada sahabat lagi, habis. Sahabat habis. Doa beliau ya, doanya Rasulullah kepada beliau panjang umur, dan beliau adalah terakhir sahabat yang meninggal dunia. Anaknya hampir 100 orang. Nggak mungkin ini 100 orang. Banyak gak? Banyak. Tuh berkat hikmah ya, itu sudah diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan dan dijalankan oleh para habaib, para masyayikh dan sebagainya. Sampai guru-guru orang-orang Betawi pun ngikutin. Orang dulu datang bimbang, dia lihat rumah gurunya kotor di jalan. Kalau sekarang kagak, datang ke rumah guru ngopi. Nyusahin. Ngopi, beb nggak di kopi. Kalau dulu bukan cari itu, cari hikmah.